yakni reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Saya persilakan kepada Cawagup nomor urut 3 untuk bertanya kepada Cawagup nomor urut 2 sesuai dengan tema yang tadi saya bacakan. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih. Tadi pertanyaan mengenai reformasi birokrasi berkelanjutan, benar ya? Baik, saya ingin bertanya kalau menurut Bapak bagaimana kita bisa mengintegrasikan aspek keberlanjutan. Ini satu hal yang sangat penting sebenarnya bukan saja di birokrasi secara menyeluruh. Itu ada hal terkait dengan lingkungan hidup, dengan iklim, dengan emisi, tapi bagaimana bisa itu diselaraskan dengan birokrasi? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kita atur ulang waktunya, mohon tenang. Berikutnya kami persilakan Cawagup nomor urut 2 menjawab dalam waktu 45 detik dimulai saat berbicara. Sebelum menjawab, saya mau mengucapkan terima kasih dan respek saya buat semua ASN yang telah bekerja dengan baik melayani masyarakat. Hormat dari saya untuk segala pelayanannya. Tapi memang terkadang sering terjadi masalah dalam reformasi birokrasi sehingga tidak sustain, tidak berkelanjutan, ada masalah ini dan itu yang harus kita tangani. Saya sepakat dengan yang tadi Pak JJ bilang bahwa yang pertama harus digitalisasi, kita minimalisir pertemuan tatap muka untuk mengurangi kasus korupsi atau main belakang. Yang kedua, merit system, ASN yang baik, yang berkompeten, kita akan tingkatkan tunjangan kinerjanya sehingga ini hal akan terus berjalan selama 5 tahun dalam pemerintahan kami. Baik, waktu Anda sudah habis. Waktu Anda sudah habis. Saya beri kesempatan untuk Cawagup nomor 3 menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 2. Waktu Anda 45 detik dimulai saat berbicara. Iya, terima kasih. Saya kira yang harus kita buat selain dari apa yang tadi sudah disebut oleh Kang Ronald, kita harus membuat satu sistem yang lebih lintas. Karena aspek keberlanjutan itu masalahnya bukan di satu dinasnya saja. Itu banyak dinas yang harus kita gabung. Misalnya sebagai contoh, sampah. Sampah itu satu masalah besar, tapi tidak ada satu dinas pun yang menyeluruh. Dia bertanggung jawab untuk itu. Maka itu kalau saya keluar rumah dan saya warga Jawa Barat sejak tahun 96, langsung saya ketemu sampah. Karena memang itu susah diurus karena semuanya harus kerjasama. Jadi aspek terkait dengan lintas itu penting sekali. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, cukup. Kita atur ulang waktunya. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Cawagup nomor urut 2 menanggapi kembali dalam waktu 45 detik dimulai saat menjawab. Pak Ilham, sebetulnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ini meraih predikat A dalam evaluasi reformasi birokrasi dari Kemenpan RB. Sebetulnya sudah bagus. Cuman paradoksnya adalah Jabar ternyata menjadi penyumbang korupsi di kabupaten kota terbesar di Indonesia. Artinya apa? Ada sistem pengawasan reformasi birokrasi yang tidak berjalan dengan baik. Bapak saya, Bupati Pangandaran, sudah terbukti bisa menjalankan reformasi birokrasi di 2 periode kepemimpinan di Pangandaran. Saya kira apa yang Pak Jajal lakukan di Pangandaran bisa diadopsi, dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Baik, waktu Anda sudah habis. Selanjutnya saya persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 4 untuk mengambil indikator subtema dari wadah kaca. Silakan diambil, nanti akan memberikan pertanyaan kepada Cawagup nomor urut 3. Berbentuk kertas, jangan dulu dibuka, diserahkan ke moderator. Ya, silakan kembali ke tempat. Mohon tenang, hadirin mohon tenang, karena kami tidak akan memberikan kesempatan menjawab kembali. Baik, kita buka dulu indikatornya. Indikatornya adalah pengembangan talenta digital. Baik, kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 4 untuk bertanya kepada Cawagup nomor urut 3 sesuai dengan subtema tadi dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Saat ini di Jawa Barat belum semua
daerah mempunyai common center, juga creative center. Nah, bagaimana nanti nomor urut 1 bisa membangun, mohon maaf, nomor urut 3 untuk bisa membangun seluruh creative center tersebut dan membangun talenta muda kita lebih baik lagi ke depan. Baik. Berikutnya kami persilakan Cawagup nomor urut 3 menjawab pertanyaan dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, kalau pemerintah mohon maaf, bagus untuk membangun infrastruktur. Tapi untuk mengisi program itu susah. Karena pengalamannya mereka bukan berlaku. Jadi pemerintah harus kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan. Jadi banyak organisasi yang bagus-bagus, LSM dia punya program kerja untuk creative center seperti itu, mereka bisa mengisinya daripada kita membuat creative center tapi nggak ada kegiatan, sudah bagus, dua mahal, harus kita isi dengan ada kegiatan. Jadi harus lintas lagi. Kita harus mengajak teman-teman dari misalnya Karang Taruna atau dari organisasi lain untuk dia mengisi creative center itu dengan adanya program. Kalau dinas-dinas itu biasanya tidak ada kemampuan, mohon maaf. Baik. Waktu Anda sudah habis. Saya beri kesempatan Cawagup nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 3. Waktu Anda 45 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, jadi kita juga harus banyak membangun tempat vokasi-vokasi sekolah kejuruan untuk anak-anak muda kita supaya talent mereka ini bisa tersalurkan. Kita wadahi, kita juga bangun taman-taman digital untuk mereka berkreasi dan UMKM juga diisi oleh para talent-talent muda kita supaya mereka lebih produktif lagi. Saya berharap talent-talent kita ini bisa lebih berkembang dengan banyaknya vokasi-vokasi pendidikan di anak muda kita ke depan. Terima kasih. Cukup Bapak? Baik. Cukup. Berikutnya kami beri kesempatan kepada Cawagup nomor urut 3 menanggapi dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Baik, terima kasih. Kalau aspek vokasi sangat penting, di situ perlu adanya terapan. Jadi para siswa yang bekerja, yang belajar dalam konteks sekolah vokasi perlu dikasih kesempatan dan dalam hal itu mesti ada kerjasama. Jadi pemerintah menyediakan, kemudian dia juga fasilitasi, dia berinisiasi, harus kolaborasi dengan misalnya Kadin atau dengan asosiasi-asosiasi profesi-profesi terkait dengan digital. Kemudian kita harus menyediakan fasilitas yang tadi kita sebutkan secara gratis untuk pemuda-pemuda kita di tempat-tempat tertentu, terutama di tempat-tempat ibadah, sehingga masalah digital paket itu tidak menjadi masalah lagi, karena itu disediakan secara gratis. Baik.